Suara Hati. Renungan hari ini, Senin, 11 Agustus 2025. Topik, berperilaku seperti tidak bersalah. Dan jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan kita hari ini, Yesaya 3 ayat 8 dan 9. Sungguh, Yerusalem telah runtuh dan Yehuda telah rubuh, sebab perkataan mereka dan perbuatan mereka melawan Tuhan dan mereka menantang kemuliaan hadirat-Nya. Air muka mereka menyatakan kejahatan mereka, dan seperti orang Sodom, mereka dengan terang-terangan menyebut-nyebut dosanya, tidak lagi disembunyikannya. Celakalah orang-orang itu, sebab mereka mendatangkan malapetaka kepada dirinya sendiri. Saudaraku, di era modern saat ini, banyak orang mendukung kebebasan dengan berekspresi seperti sekarang. Di media sosial, misalnya kita melihat orang berbondong-bondong bagaikan bergotong royong mengekspos berbagai aspek kehidupan orang lain maupun kehidupannya sendiri. Sepertinya mereka tidak merasa berdosa melakukan hal-hal yang tidak baik. Fenomena ini, seperti ini telah menunjukkan hilangnya nalar dan akal sehat manusia terhadap apa yang benar dan apa yang salah. Mari kita perhatikan pada zaman sekarang ini, telah banyak melakukan penyembahan berhala buatan tangan manusia. Meningkatnya kesombongan individu maupun kesombongan kelompok. Perilaku perzinahan sepertinya merupakan sebuah kebutuhan sebagai hiburan. Menyakini ucapan yang tidak benar dengan sengaja mengelabui orang lain, seolah-olah pernyataannya adalah benar. Atau tindakan perilaku melenceng lainnya yang tidak lagi dianggap memalukan, tetapi dinormalisasi menjadi bagian dari gaya hidup zaman. Kondisi seperti ini mengingatkan kita pada keadaan bangsa Yehuda yang juga pernah mengalami kerusakan moral, seperti yang digambarkan dalam bacaan Alkitab hari ini. Mereka hidup dalam perbuatan yang keji di mata Tuhan Allah dan menyebutkan dosa mereka secara terbuka atau terang-terangan, layaknya orang-orang Sodom yang dikenal atas kebejatan dosa. Bisa saja karena kebodohan dan kedegilan hati mereka, mereka hidup seperti tidak pernah mengenal Tuhan Allah. Hal ini terjadi bukan karena kelalaian, tetapi mereka secara sadar melakukan perlawanan terhadap Tuhan Allah. Yeremia 5 ayat 23. Sekalipun mereka mendapat teguran berkali-kali melalui para utusan Tuhan Allah, mereka tidak mengindahkannya. Akhirnya, mereka mendapat malapetaka, yaitu runtuhnya kota Yerusalem dan hancurnya bangsa mereka sendiri. 2 Raja-Raja 25 ayat Agustus 10. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kepekaan terhadap dosa sudah menurun dan bahkan hilang, ketika orang tidak mau lagi mendengarkan pesan Tuhan Allah. Ya, padahal, kepekaan telah diberikannya agar mengingatkan manusia untuk kembali kepada jalan yang benar, supaya mereka tidak terjerumus lebih jauh dalam kebinasaan. Yeremia 7 ayat 24. Saudaraku, belajar dari kehidupan bangsa Yehuda, sangat penting bagi kita, untuk selalu berdoa dengan sungguh-sungguh, dan memohon agar Tuhan Allah selalu menyelidiki hati kita. Semoga dengan tuntunan Roh Kudus Tuhan yang telah dianugerahkannya kepada kita, kiranya kita terus berusaha untuk hidup dalam kesadaran akan kebenaran dalam menjalani kehidupan ini di hadapan Tuhan Allah. Amin. Saudaraku, topik doa kita hari ini, yaitu suasana perpolitikan Indonesia dalam negeri yang sedang tidak sehat. Selamat beraktivitas saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita.
telusuri jalan yang penuh berliku. Ku lalui dengan hati bersyukur. Ku berdoa dan bersabar dalam pertolongan. Ku turuti maksud kehendak-Mu Bapa. Menapa jalan Tuhan, ku telusuri badai dan gelombang. Kapalku takkan karam, sebab Yesus bersamaku. Menapa jalan Tuhan, ku lalui badai kehidupan. Ku nanti waktunya Tuhan, Kau limpahi dan memberkatiku. Telusuri jalan yang penuh berliku. Ku lalui dengan hati bersyukur. Ku berdoa dan bersabar dalam pertolongan. Ku turuti maksud kehendak-Mu Bapa. Menapa jalan Tuhan, ku telusuri badai dan gelombang. Kapalku takkan karam, sebab Yesus bersamaku. Menapa jalan Tuhan, ku lalui badai kehidupan. Ku nanti waktunya Tuhan, Kau limpahi dan memberkatiku. Menapa jalan Tuhan, ku telusuri badai dan gelombang.
nanti waktu